Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Xiaoyan datang ke Taman Lingpu, sebelumnya hanya ada tanah hitam yang paling dekat dengan gubuk yang direklamasi. Dan semua bahan obat utama untuk memurnikan pil Tianling Pondu sudah ditanam di sana. Kemudian sebanyak 10 bahan obat berbeda ditanam belum lama ini. Adapun alasan mengapa Xiaoyan datang ke Lingpu hanya untuk memeriksanya. Kemudian ada kilauan yang muncul di matanya. Saat Xiaoyan melihat semuanya tumbuh dari tanah, meskipun cabang serta dedaunan yang tumbuh tidak banyak, tapi ditanam hanya dalam waktu sesingkat ini. Jelas Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa tanaman obat ini akan tumbuh begitu cepat. Segera Xiaoyan berjongkok untuk memeriksanya, kemudian dia menemukan, meskipun tanaman belum cukup umur, namun ini juga sudah di luar imajinasi Xiaoyan, bahwa tanaman obat bisa dikembangkan sedemikian rupa. Saat Xiaoyan melihat Taman Lingpu di depannya, Xiaoyan juga mulai bisa merasakan seperti apa keadaan pikiran Yang Mulia. Setelah Yang Mulia berdiri di puncak dunia, apakah dia akhirnya cukup bosan untuk mengisi pagoda kekosongan roh? Bagaimanapun dari lantai 1 hingga lantai 14, sekarang setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jika saya bicara tentang aturannya, seharusnya itu akan terus dirilis sesuai dengan kekuatan saya. Tapi saya tidak tahu apakah semua ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia. Atau ketika Yang Mulia bosan dan dia akan memasukkannya ke dalam pagoda ini satu persatu. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh saya adalah bahkan Taman Lingpu pun dipindahkan ke dalamnya. Seolah-olah Yang Mulia ingin membiarkan saya mengolah bahan obat sendiri sekarang. Penguasa Istana Chen belum dibangkitkan dan masih ada waktu tambahan untuk membiarkan bahan obat tumbuh sangat cepat di sini. Lagi pula cukup tanam lebih banyak bahan obat untuk penyempurnaan pil Tianling Pondu. Bagaimanapun cepat atau lambat saya akan benar-benar bertemu Neng Yo. Dan ini hanya sarana untuk penawar racun untuk pencegahan. Gumam Xiaoyan perlahan. Sambil berbicara, Xiaoyan berjalan dan masuk ke dalam gubuk. Kemudian dia mengambil cangkul hitam. Saat dia memegang di tangannya, Xiaoyan merasakan bahwa cangkul ini masih terasa berat saat ini. Meskipun Xiaoyan yang memasuki pagoda kekosongan roh hanyalah sebuah pemikirannya, tapi untuk menggunakan cangkul ini, Xiaoyan juga harus menggunakan kekuatan Qi dan darah di tubuh fisiknya. Kali ini, Xiaoyan tidak menggunakan teknik pembentukan kehidupan untuk bergabung dengan avatar dewa asli. Oleh karena itu, semua kekuatan Qi dan darah yang digunakan saat ini adalah milik tubuh utama Xiaoyan sendiri. Meskipun kekuatannya tidak sebagus avatar dewa aslinya, namun kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga sangat kuat. Bagaimanapun, seni latihan tubuh fisik Xiaoyan datang dari segala arah dan ditempa oleh jantung guntur di bawah amarah, sehingga 3 jenis jantung guntur ini juga telah meletakkan dasar yang sangat kuat di tubuh Xiaoyan sendiri. Selain itu, tubuh utama Xiaoyan sendiri telah menyatu dengan banyak tubuh Yang Mulia. Ketika jumlah semuanya disatukan, hanya dengan begitu, Xiaoyan dapat menggunakan darah dewa asli untuk menempa tubuhnya, yang membuat tubuh Xiaoyan dapat mencapai kekuatan tubuh fisik sekuat tubuh dewa asli. Sehingga meskipun Xiaoyan tidak memiliki garis keturunan klan dewa asli, namun sekarang di antara alis Xiaoyan bersinar dengan tanda bintang dewa asli bintang 3. Hanya saja dia bukan dari klan dewa asli, tetapi itu sudah dibudidayakan menjadi tanda bintang 3 seperti klan dewa asli. Mungkin jika keberadaan klan dewa asli masih ada, Xiaoyan pasti akan diburu oleh orang-orang dari klan dewa asli. Mungkin setiap kali Xiaoyan bertemu dengan salah satu dari mereka, maka mereka pasti tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, ini juga merupakan warisan dari klan dewa asli dan tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang luar.
Mereka akan memusuhi siapapun yang merampas ciptaan para dewa asli. Kapanpun mereka menemukan seseorang yang mengambil metode mereka, dia pasti akan dibunuh tanpa kecuali. Pada saat ini, Xiaoyan melambaikan cangkul hitam di tangannya. Kemudian dia menggali tanah hitam pekat. Namun tanah ini tidak lunak, karena saat Xiaoyan memegangnya dengan tangan, dia dapat melihat bahwa mereka sangat berat seperti potongan baja. Tapi Xiaoyan juga bisa melihat bahwa tanaman obat yang ditanam telah tumbuh subur, sehingga wajah Xiaoyan juga menunjukkan senyuman di beberapa titik. Jangan katakan itu dulu, karena praktek langsung semacam ini senang rasanya dibesarkan sejak kecil. Lagi pula saya tidak tahu kenapa, saat saya melihat bahan obat ini, ketika saya menguburnya di bawah tanah, daun dan cabang tanaman obat tumbuh dari tanah, yang membuat hati saya lebih bersemangat dari yang saya bayangkan. Sambil menikmati momen ini, kali ini Xiaoyan menggali 20 lubang berturut-turut. Kemudian bahan obat yang berbeda dikuburkan di dalamnya. Lagi pula, masih banyak bahan obat utama untuk pemurnian pil Tianling Podu. Namun, meskipun Xiaoyan memiliki beberapa bahan obat sekarang, tapi bahan obat utama saja tidak cukup. Kalau 10 tanaman obat yang ditanam tadi bisa matang secepatnya, maka saya bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Setelah Xiaoyan menanam 20 tanaman obat lagi, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Kemudian Xiaoyan melihat ke 10 tanaman obat yang memiliki cabang dan daun yang subur, dan dia bergumam pelan. Kekuatan 5 elemen saja tidak cukup, karena cahaya ini memiliki atribut api yang Anda masukkan ke dalamnya, sehingga tanaman obat ini tidak bisa tumbuh dengan cepat. Jadi Anda juga harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lain ke dalam tanaman spiritual. Sosok yang tua muncul kembali dan berkata perlahan. Meskipun dia tidak mengajari Xiaoyan sebanyak sebelumnya, tapi sekarang saat Xiaoyan ragu, dia akan tetap keluar segera untuk membantu Xiaoyan mengatasi keraguannya. Terima kasih Yang Tua atas bimbingan Anda, kata Xiaoyan sambil sedikit menakupkan tinjunya dengan hormat. Jelas tidak peduli apa hubungannya, karena Xiaoyan merasa sangat familiar. Tapi hanya mereka yang perhatikan etika, sehingga dapat memenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat Anda mengekstraksi kekuatan 5 elemen, Anda tidak boleh menghirupnya secara langsung. Bagaimanapun Anda masih perlu untuk menghindari paparan pagoda ini keluar. Anda juga harusnya tahu saat kekuatan Anda menjadi semakin kuat, maka tingkat kontak Anda juga menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi, bepergian sekeliling dunia akan ada sisa di dalamnya. Jadi Anda harus lebih berhati-hati. Tuan Jen berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Jen Tua, saya ingin menanyakan sesuatu. Xiaoyan berhenti dan berkata, meskipun ini hanya sebuah tebakannya, tapi hanya Jen Tua yang mungkin bisa menjawab keraguannya. Mendengar itu, Jen Tua menatap Xiaoyan dengan serius. Lagi pula, dia tidak pernah menolak permintaan apapun dari Xiaoyan. Adapun masalahnya, selama perlu dikatakan, maka Jen Tua tidak akan menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Apakah pagoda ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan telah mencapai tingkat keabadian kaisar. Namun rahasia pagoda kekosongan roh masih seperti koridor tanpa dasar. Sehingga Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat akhirnya. Adapun kemampuan yang ada di pagoda ini dalam pandangan Xiaoyan sekarang, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, meskipun itu hanya hadiah dari Yang Mulia, tapi pagoda kekosongan roh memiliki rahasia yang lebih besar. Tentu saja ada juga efek yang tidak bisa ditebak oleh Xiaoyan. Karena sampai sekarang, Jen Tua selalu tetap meminta Xiaoyan untuk waspada, untuk menghindari paparannya keluar. Dan itu bisa dilihat dari hal-hal yang berhubungan dengan pagoda ini, dan harus didasarkan pada keabadian para dewa. Hanya saja, Xiaoyan juga sangat penasaran dengan asal-usul pagoda kekosongan roh. Apakah masalah ini seperti yang diduga? Sepertinya Anda sudah melakukan kontak dengan bidang tidak lanjut.
Tapi seperti yang Anda katakan, bahwa pagoda ini memang berasal dari alam dewa kekacauan. Jawab Yan Tua. Sebelumnya, Yan Tua juga tidak tahu bahwa Xiaoyan telah pergi ke alam dewa kekacauan. Memang benar, seiring dengan bertambahnya kekuatan Xiaoyan, frekuensi kemunculan Yan Tua juga sudah sangat rendah. Dan alasan mengapa dia mengatakan ini, mungkin karena dia tidak menyangka. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia telah bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan Raja Alam Dewa Kekacauan? Xiaoyan terus bertanya. Ya, dan itulah yang kami takuti. Jawab Yan Tua dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan. Dia juga menjadi salah satu dari ribuan sosok biru. Kemudian Raja menjadi sangat marah. Justru karena sepertinya Raja sedang mencari sesuatu, maka dia sangat marah. Dan karena Xiaoyan juga tidak pernah menemukan apa yang Raja cari, makanya dia sedikit curiga bahwa kemungkinan besar yang dia cari Raja adalah pagoda kekosongan roh ini. Apakah pagoda kekosongan roh yang dicari Raja? Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia terus bertanya. Karena Xiaoyan juga merasakan perasaan Raja seperti naga berkepala 3 dan bersayap 2. Bahkan tubuhnya seperti baja. Tapi penampilannya adalah hal kedua, karena hal yang paling menakutkan adalah tekanan itu membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Saat Xiaoyan baru saja mengangkat kepalanya untuk melihatnya, tapi Xiaoyan hampir musnah karenanya, yang menunjukkan keberadaan Raja di alam dewa kekacauan tidak terbayangkan oleh Xiaoyan. Dan Raja ini bahkan lebih misterius lagi. Namun, mendengar atas pertanyaan Xiaoyan, mata Yan Tua sama sekali tidak mengelak. Dia terus menatap Xiaoyan dengan serius. Kemudian dia mengangguk ringan dan dia menjawab dengan 2 kata. Anda benar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.